Gue malam ini akan manggung di sebuah tempat yang kalau lu ingat di Dota Weekly Vlog dibahas gue diteriakin boring. Ntar adalah kali kedua gue bangun di tempat yang sama. Beli kopi dulu biar tajam. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Seperti yang gue bilang di opening, di episode ini gue akan cerita soal balas dendam gue terhadap momen memalukan dalam karir dunia hiburan gue. Di episode kali ini seperti biasa gue akan bahas soal apa yang terjadi di minggu ini. Secara umum ini adalah minggu yang santai, gue gak terlalu pace-nya terlalu gila-gilaan. Karena gue tahu di minggu berikutnya, di minggu depan, gue akan balik lagi ke Jakarta untuk konten Sila. Bukan konten Sila, untuk acara Sila dari Comika Comedy Club. Jadi gue balik ke Jakarta karena gue ada beberapa hal penting. Mungkin akan dijelaskan di episode 2 minggu lagi ya, kenapa gue ke Jakarta sebenarnya. Tapi karena gue tahu akan kepotong juga momentumnya, jadi gue larinya nggak terlalu gimana-gimana. Kita cerita dulu apa yang terjadi di minggu ini. Hari Senin gue pagi-pagi lari, easy run 5K keliling rumah. Terus dan itu kalau nggak salah suhunya berapa ya? 3 derajat apa berapa gitu. Dingin banget lah. Terus udah gitu malamnya gue ada show di Bayside, nggak jauh dari rumah gue, di Brian Dempsey's Bar. Ini adalah acara yang sama yang waktu itu gue isi, dan di tengah-tengah acara gue yang teriakin boring. Gue bahas juga di Dota Weekly Vlog. Nanti gue coba minta tolong Adit masukin potongannya kalau dia bisa nemu. You're from New York? Yeah? Where you live? Flushing, yeah. You live in the same? No? Are you Gue ketika dapat kesempatan itu lagi di tempat yang sama, gue udah tahu bahwa ini gue harus balas dendam nih. Satu-satunya cara untuk menghilangkan pahit dari yang waktu itu adalah ngisi di tempat yang sama dan pecah. Jadi gue yain. Sebelum gue berangkat, gue ngopi dulu karena kebetulan bus stopnya pas di seberang tempat gue ngopi. Terus berangkat ke sana dan singkat ceritanya pecah. Have you followed? That's not a thing. You just made that up. You made that up. Admit it. You never had sex. Interesting. Nanti gue akan cerita di belakang lebih detail lagi. Apa yang membuat gue berhasil pecah dan apa perubahan mindset yang terjadi sama gue pasca dinasihatin sama Kevin Sanchez. Nanti gue ceritain. Tapi kurang lebihnya hari itu pecah. Hari Selasa gue open mic 2 kali. Satu di tempat baru. Ada seorang komika namanya Slim. Dia bikin kayak open mic itu di sebuah bar. Open mic-nya agak aneh sih. Gue ke situ karena dia open mic-nya jam 7 kalau nggak salah. Sehingga hari Selasa tuh agak bingung lah gue milih tempat open mic. Karena ternyata hari Selasa ini banyak yang nabrak dan berdekatan. Agak susah untuk bagiannya. Tapi akhirnya, untuk ngejelasinnya, gue ngambil yang punya Slim di sebuah bar. Abis itu jam 10 malam gue open mic lagi di Sleep Pyramid Town. Gue open mic di situ dan kendati pun banyak kendala ya, orang pada ngobrol, ada anjing gonggong segala macam. Give it up one more time for Sam Appleman. I love your comedy. But when it comes to Pitbull's feedback, I go against that 100%. No problem. I will prove it 1,000,000%. Yeah, no problem at all.
You done? Tapi gue open mic-nya baik-baik aja. Terus gue pindah ke Grizzly Pear. Di Grizzly Pear gue open mic-nya juga menyenangkan. You know what that means? It means that even if he does shoot his friends, he won't be a school shooter, just a straight up murderer. Right? I'm gonna make it. Hari Rabu gue nggak ngapa-ngapain, nyantai aja di rumah. Hari Kamis paginya gue lari lagi 5 kilo lagi di sekitar sini, karena saat itu tuh gue lagi mau berencana untuk lari 10 kilo di hari Senin. Kan gue lari Senin, Selasa workout, body weight training, push up, sit up biasa aja. Rabu libur, Kamis lari, Jumat workout, Sabtu, Minggu libur, atau kalau di Indonesia main bola atau main basket. Senin lari lagi. Nah, Seninnya itu episode minggu depan itu gue rencananya mau lari 10K di Central Park. Nanti kejadiannya kayak gimana di minggu depan ya. Tapi ini bagian dari persiapan tersebut. Gue hari Kamis lari, terus udah gitu gue open mic lagi di QED. Terus Jumat gue ngapa-ngapain. Sabtu gue belanja sama anak-anak di supermarket. Terus malamnya main video game bareng sama mereka. Terus Minggu nggak ngapain. Jadi Minggu yang santai. Tapi highlightnya tuh justru di awal itu, di hari Senin. Si Steven Pantelidis nawarin gue mau ngisi nggak di acara gue lagi, The Yeah Brothers, hari Senin di Brian Dempsey's. Gue ingat itu tempat, gue ingat trauma yang diberikan. Gue bilang ya udah gue ambil. Nah, nggak lama setelah gue ngumumin, dia terus udah gitu ngupload poster memberitahu bahwa geng Huge Indonesia akan ngisi semuanya di situ. Yang berarti akan ada Josh, Rashad, sama Kevin dan gua. Happy dong gua. Nah, ini akan seru nih karena isinya geng gua. Berangkat gua ke sana naik bis, pas gue nyampe jam berapa ya? Acaranya kan kalau nggak salah jam 9. Terus gue nyampe 9 kurang seperempat. Masih sepi. Yang ngisi baru ada satu orang, gue kenal dia. Gue sering ketemu sama dia di sejumlah open mic. Dia tangan kanannya atau tangan kirinya tuh agak cacat, jadi cuma bisa begini. Kayak Fikri Kebot kalau di Indonesia kan ada tuh. Nah dia kayak gitu juga tuh, tangannya cuma bisa gini. Cuman ada dia doang. Terus jam 9 gak mulai, 9:15 Kevin Sanchez baru nongol. Terus Kevin Sanchez bilang Josh gak datang, dia sakit. Waduh, 9:30 belum mulai, 10 kurang seperempat belum mulai. Kalau gak salah jam 10 baru mulai. Komika-komika udah pada datang. Si Steven akhirnya berhasil bawa orang ke situ. Terus pas gue lupa nih, pokoknya udah telat gitu. Tiba-tiba Rashad WhatsApp gue, lu jadi ngisi di acara Bayside itu nggak? Jadi kata gue. Oh iya, gue udah deket. Gue pikir lu nggak jadi kata gue. Soalnya kata Steven lu dihubungin nggak dibales gitu. Iya, gue udah deket. Terus akhirnya datang. Jadi ada Rashad, gue, sama Kevin. Nah, ketika lagi nunggu karena kan mulurnya parah tuh sejam. Kevin Sanchez bilang gini, tahu gini gue batalin aja nih. Gue soalnya tadi, jadi dia di DM sama ceweknya ngajak beginian. Dia bilang, tahu gitu gue samperin aja tuh cewek daripada gue kesini ya. Ngapain coba gue kesini? Terus gue bilang sama dia, kalau gue sih kesini karena terakhir kali gue kesini pengalamannya pahit. Terus gue cerita soal gue dibu. Terus dia ngomong gini, dia bilang, Panji, coba lu lihat sekitar deh. Ini semua loser men. Lihat tuh, pemabuk, pengangguran gak jelas. Loser semuanya. Dibanding sama lu, mereka bukan apa-apa. Bahkan, satu New York juga kalau dibanding sama lu, rata-rata mah bukan apa-apa. Loser semua di New York isinya pecundang semua. Pokoknya lu mesti inget, kata Kevin. Kemanapun lu masuk sebuah ruangan, lu mesti sadar, lu tuh orang terbaik di situ. Gue tahu lu kayak apa di Indonesia. Ini semua gak ada apa-apanya sama lu. Jangan pernah terintimidasi, jangan pernah ngerasa lu lebih rendah dari mereka. Lu bawa tuh Indonesia Panji yang ada di Indonesia ke sini. Habisin lah nih semua, tolol semua nih, dia bilang kayak gitu. Terus gue ngerasa
bener juga nih orang ya. Kan gue tahu ya sebenarnya, tapi bener juga, kemanapun gue pergi ini pecundang semua di mata gue sebenarnya ya. Dan gue inget-inget Kevin tuh sering ngasih nasihat-nasihat kayak gitu yang bener-bener ngaruh ke gue. Kayak salah satu yang nempel di kepala gue adalah, gue waktu itu banyak ragunya kan pas stand up, karena gue takut, gue nggak tahu konteks budaya, gue takut ketika ngomong kebablasan. Terus dia bilang gini, we're comedians, we don't ask for permission, we ask for forgiveness. Dia bilang kayak gitu. Emang takdir kita sebagai pelawak, nggak usah minta izin, minta maaf aja kalau ada apa-apa. Bener kata dia. Abis itu gue jadi lebih lega, lebih luas, lebih all out gitu ketika stand up. Dan hasil dari nasihat itu gue bawa ke atas panggung. Beneran deh. Pertama Kevin yang nyontohin. Dia bilang, have fun aja Ji, have fun aja di sini. Gue juga di sini have fun. Ngapain coba kita di sini? Harusnya gue ngewe sama tuh cewek. Lu juga bisa istirahat. Udahlah kita have fun aja di sini. Naik nih satu persatu. Terus Kevin naik. Steven sempat ngomong gini, Panji lu nutup ya. Gue bilang, Rashad udah datang. Bilang, Rashad aja lah. Gue di Jakarta aja, di Indonesia aja. Home turf gue yang nutup Rashad menjagoan. Oke kalau gitu. Terus udah nih, Kevin naik. Acara itu yang nonton tuh cuman 1, 2, 3, 4, mungkin cuma 6, 7, 8. Cuman ada 8 orang. Salah satunya cewek Indonesia. Gue juga tahu pas gue di atas panggung. Di antara 8 orang tersebut. Terus kan sepi kan, tapi Kevin naik kayak nggak peduli 8 orang atau 80 orang, dia stand up biasa aja, crowd work dan segala macam, pecah, dilampuin sama Steven yang berarti waktunya udah mau habis. Bilang, hah ngapain lu lampuin gue mau sepuas gue lagi happy nih di atas panggung gitu. Terus oh ya udah kata Steven, oh ya terserah udah. Terus dia pecah, dia turun, terus gue bilang, oh gila lu keren banget kata gue. Terus gitu giliran gue naik juga pecah. Dan gue happy banget. I don't know what she is to you, but Oh, the girl? yeah, that was wild. I think I'm not the only one who knows about this, but Steven's a wild boy. Speaking of wild boys, you must be a virgin. Is it upside down? That's not a thing. You just made that up. You made that up. Admit it. You never had sex. So you said something that would sound nasty, but it's not really a thing. What's an upside down? Ke bawah itu pep talknya bukan Pep Guardiola ya, pep talk. Ada istilahnya lah, pokoknya intinya omongannya Kevin ke gue tuh ke bawah banget di atas panggung. Dan gue luas banget, semua orang gue bercandain, gue gak takut khawatir dan segala macam. Gue hajar-hajarin dan jadi show yang menyenangkan. Termasuk salah satunya gue sadar kalau orang di sebelah kiri gue ternyata orang Indonesia. Dia adalah dia kuliah acting, dia aktor kalau nggak salah, yang lagi pacaran sama atau lagi pendekatan sama cowoknya juga dari industri film. Oh, shit. Oh, you should be fucking. People in film industry fucks a lot. Porn industry, so. Well, I mean, what do you do in the film industry? I work in camera. Camera, mad boring. What about you? You're not. Oh, make some noise for the actor, yo. Cowok kulit putih gitu, lucu banget. Gue bercandain hubungan mereka dari atas panggung karena sebelumnya Steven sempat ngomong, dia bilang, sex position favorit lo apa? Kata Steven. Terus mereka berdua, si bule kulit putih sama si cewek Indonesia ini agak sempat bingung jawabnya. Si bule bilang upside down, terus yang cewek bilang missionary. Terus gue denger itu ngerasa upside down tuh apaan ya? Pas gue naik ke atas panggung, gue bilang, lu tuh masih perjaka ya? Kayaknya lu ngarang-ngarang deh, upside down tuh apa coba? Gue bilang gitu, terus gue habisin. Wah itu seru banget sih, seru banget. Nanti gue coba untuk minta Adit masukin potongannya pas momen itu. Tapi itu, momen itu, abis itu Rashad naik dan Rashad pecah. Put you on the back of the moped. I'm like, I'm not driving with the seamless driver. I'm not doing that. This motherfucker need to deliver my fries first. So he's like, yo, Rashad, we gonna show you around Jakarta. We gonna put you on the back of one of the mopeds. First of all, I'm a grown ass man. Ain't no fucking way I'm gonna be on the back of somebody's moped holding on to a motherfucker.
Looking over his shoulder and shit. And I could tell who was used to driving the moped, because motherfuckers wasn't even holding on. They just had their hands on the side. Resat pecah. Kalau lu pikir resat pecah banget di Indonesia, bawa jok-jok untuk Indonesia, dia jauh lebih pecah lagi ketika manggung dalam bahasa Inggris. Gila. Gue ada potongan videonya, tapi bentuknya vertikal gitu. Nanti gue suruh Adit menyesuaikan aja bentuknya kayak gimana. Tapi pecah banget, gila. Ngeri tuh orang. Monster, gila, luar biasa, jauh, beda jauh. Gue 13 tahun berkarir sebagai stand up comedian di Indonesia, dia 13 tahun berkarir sebagai stand up comedian di New York. Jadi ini home turf-nya dia, gila sih, luar biasa. Tapi itu ngasih gue perspektif baru lagi dalam ngejalanin karir. Jadi gue yang omongan Kevin tuh bener gitu. Gue gak, setiap kali gue masuk ruangan, level percaya diri gue tuh beda. Dan di open mic selanjutnya yang lu lihat di sini akan kelihatan, baik itu yang di episode ini ataupun yang berikutnya lu lihat. Karena di episode minggu depan itu gue ada sejumlah, ada show satu di hari Senin juga, dan juga ada sejumlah open mic, nanti akan lo lihat sendiri aja. Nggak tahu ya, gue ngerasa momentumnya lagi oke di gue dari sisi karir gitu. Mungkin pertumbuhan gue nggak kelihatan dari sisi rupiah gitu, rupiah dolar, dari sisi duit nggak kelihatan. Mungkin juga perkembangan gue tuh nggak gitu kelihatan dari sisi jumlah show yang gue terima. Tapi sebagai seorang komika, gue tuh ngerasa banget gue bertumbuh. Joke yang lebih baik, pembawaan di atas panggung yang lebih baik. Makanya gue harus maksain diri gue untuk tetap open mic supaya gue bisa mendapatkan lebih banyak joke solid lagi gitu, nabung. Seminggu bawain joke baru, dapat 2 beat, tabung. Seminggu lagi, set baru, ada 3 beat bagus, tabung. Begitu terus. Itu rencana gue. Dah. Segitu aja. Episode ini gak usah panjang-panjang, kan episode lalu udah sejam. Ya. Makasih banyak udah nonton. Dan kita ketemu di episode berikutnya. Episode berikutnya buat gue pribadi menyenangkan, karena ada sejumlah pencapaian-pencapaian. Dan gak sabar untuk cerita soal itu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.